Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Kabair, dan kita masuk tema di pagi hari ini. Di antara dosa-dosa adalah mengenakan sutra dan emas bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa libasul taqwa dzalika khair. Tetapi pakaian yang takwa itulah yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang memakai kain sutra di dunia adalah orang-orang yang tidak akan dapat bagian pahala sedikit pun di akhirat. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Islam itu agama yang datang membawa maslahat dan mencegah adanya madarat. Apapun yang diperintahkan dalam agama pasti ada maslahatnya, sebagaimana apapun yang dilarang dalam agama itu pasti ada madaratnya. Mustahil kalau agama melarang sementara di situ banyak maslahat. Pasti sesuatu yang dilarang itu karena madarat, karena bahaya. Makanya agama melarang. Sebab kalau banyak maslahatnya pasti agama akan memerintahkan. Nah, salah satu yang dilarang dalam agama adalah soal pakaian. Pakaian bagi laki-laki. Di antaranya adalah tidak boleh bagi laki-laki itu menggunakan pakaian, menggunakan sutra, karena ada madarat. Nanti kita akan sebutkan madarat. Sebenarnya pakaian laki-laki dibandingkan pakaian perempuan itu lebih simpel. Ya Bu ya, laki-laki itu kan simpel. Lain dengan ibu, banyak aksesorisnya. Sudah pakai jilbab, pakai niqab lagi, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, udah pakai baju dirangkap lagi, agak ribet ya. Begitulah memang Islam. Tetapi bagi laki-laki itu lebih simpel pakaian laki-laki. Yang penting satu, penutup aurat, dan aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut.
tutup pusar. Kemudian juga yang penting tepat, tidak transparan. Kemudian yang penting tidak sempit, sehingga tidak membentuk badan. Kemudian yang penting tidak menyerupai perempuan ataupun orang kafir. Dan juga tidak menyelisih syar'i seperti isbah, dan bukan pakaian syuhra untuk kebanggaan. Lah begitu juga bukan terbuat dari sutra. Ini bagian daripada larangan berpakaian bagi laki-laki, tidak boleh pakai sutra. Memang terjadi silang pendapat di antara para ulama. Apakah kemudian larangan memakai pakaian sutra itu secara mutlak dalam kondisi apapun tidak boleh, ataukah dalam kondisi-kondisi tertentu dibolehkan? Sebagian para ulama mengatakan kalau kain sutra itu digunakan pakaian dalam kondisi sakit kulit, maka tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW memberikan rukhsah keringanan kepada Zubair dan juga Abdurrahman, bolehnya memakai pakaian dari sutra karena penyakit gatal. Jadi kalau pakai pakaian yang lain, takutnya penyakitnya makin parah, sebab sutra kan halus gitu ya, sehingga bisa meringankan penyakit kulit. Maka tidak mengapa rukhsah kalau dikarenakan penyakit. Dan itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dan juga At-Tabari, bahwa larangan memakai sutra itu tidak termasuk kepada orang yang sakit. Dan orang yang sakit kulit itu diberikan rukhsah keringanan untuk memakai. Kemudian juga yang harus diperhatikan, dibolehkan juga menggunakan pakaian sutra di luar bagi orang yang sakit kalau tidak banyak. Bahkan ulama membatasi la yazidu irduhu ala arba'i asab, tidak lebih lebarnya hanya 4 jari. Mungkin untuk kerah gitu ya, mungkin untuk aksesoris pesak, mungkin untuk di ujung-ujung lengan, pokoknya tidak lebih dari 4 jari. Maka itu dibolehkan berdasarkan beberapa riwayat yang dikemukakan. Tapi secara umum tidak boleh. Secara umum tidak boleh laki-laki menggunakan sutra. Masalahnya, kenapa tidak boleh? Sutra kan kain, sama dengan kain-kain yang lain, cuman dia bahannya berbeda dan kualitasnya tinggi. Ada yang mengatakan bahwa larangan kenapa laki-laki tidak boleh menggunakan kain sutra itu. Pertama, karena ada perintah berbentuk larangan dari Nabi SAW bahwa memang dilarang, tidak boleh laki-laki menggunakan kain sutra. Dan sering saya katakan, namanya larangan itu pasti ada madhar, pasti ada bahaya. Ini yang pertama, karena jelas ada larangan.
Kemudian yang kedua, bahwa ketika agama mengatakan bahwa sutra itu pakaian ahli surga, maka tidak boleh kemudian seseorang mengkias. Ahli surga saja boleh pakai sutra, maka kita tidak boleh. Kenapa? Apa bedanya? Maka tidak boleh dikiaskan seperti itu. Sebab kalau boleh dikiaskan seperti itu, nanti boleh ke yang lainnya. Ahli surga boleh mabok, masa kita tak boleh mabok? Jadi masalah kan? Nanti yang lainnya ahli surga dihalalkan bidadari, nanti kita boleh berzina. Nah, jadi kemana-mana di sini. Jadi tidak bisa dikiaskan seperti itu. Dan kain sutra ini kan nilainya tinggi, mahal ini. Sehingga kalau dipakai laki-laki itu maka akan menyebabkan kibar wal fakhr, kesombongan dan kebanggaan, ujub. Makanya dilarang bagi laki-laki, tidak boleh menggunakan kain sutra. Apalagi dalam hadis-hadis yang kita baca tadi jelas-jelas ada ancaman bahwa dia tidak akan dapat bagian sedikit pun di akhirat. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masalah lain. Kalau memang kain sutra itu okelah dilarang bagi laki-laki. Bagaimana hukumnya untuk sekedar spray saja, Bu? Tahu spray, Bu, ya? Namanya kain sutra dipakai spray. Boleh enggak? Kan tidak dipakai sama bapak ya. Cuman digunakan spray saja, tapi ditiduri gitu. Maka dalam masalah ini ulama tetap mengatakan la yajuz iftirasur rajulil harith, tetap tidak boleh digunakan sebagai alas kain sutra itu bagi laki-laki. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas ulama, masuk padanya Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah dan begitu seterusnya. Tetapi ada juga yang kemudian membolehkan. Tapi yang jelas bahwa tetap walaupun hanya untuk alas ataupun spray tidak dibolehkan. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan nahana Nabi SAW an lumsil hariri wa an najlisa alaihi. Nabi SAW melarang tidak boleh menggunakan sutra dan tidak boleh duduk di atas kain sutra. Duduk saja tidak boleh, apalagi jadi spray gitu bagi laki-laki. Nah, sekarang bagaimana hukumnya bagi bayi? Umpamanya ibu buatkan pakaian bayi, tapi bagi bayi laki-laki, Bu, ya, diambil dari kain sutra. Memang terjadi silang pendapat. Alasannya kan bayi ini kan belum mukallaf, Bu, ya, belum dibebani dosa. Apa kemudian dilarang? Tapi tetap pendapat yang kuat wallahu alam la yajuz ilbasus sabi ma zada ala arba' asabi minal hari. Tidak boleh bagi bayi laki-laki memakai sutra melebihi 4 jari. Melebihi 4 jari kalau memang bayi ini laki-laki, tetap tidak dibolehkan. Intinya bahwa kenapa syariat Islam ini sangat keras melarang penggunaan sutra bagi laki-laki? Karena syariat mengharamkan. Syariat mengharamkan. Ketika syariat mengharamkannya, itu hikmahnya supaya mengajarkan kesabaran,
dan meninggalkan sesuatu karena Allah. Jadi kalau laki-laki tidak menggunakan sutra, dia dilatih kesabaran. Kemudian dia dilatih bagaimana dia bisa meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Kapan? Kelak di surga. Nanti dia akan dapat kain sutra yang jauh lebih baik dibandingkan sutra yang ia pakai di bumi. Karena keindahan surga itu tidak mungkin dibandingi keindahan dunia. Maka barang siapa yang meninggalkannya di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti di akhirat. Kemudian juga yang kedua, bahwa sutra itu diciptakan pada asalnya untuk pakaian wanita, untuk perhiasan, untuk kecantikan, dan diharamkan bagi laki-laki. Sebab kalau laki-laki pakai sutra kan seolah-olah tasyabbuh dengan wanita, dan ini tidak boleh ya, laki-laki menggunakan baju yang khusus untuk perempuan. Ustadz kan modelnya nggak seperti model perempuan gitu ya, tetap dipakai atau dijahit seperti model laki-laki. Bukan masalah modelnya, tapi kain itu dikhususkan bagi perempuan. Maka ibu jangan membelikan pakaian untuk bapak itu kain sutra. Hindari kain sutra, tanya dulu, kecuali KW. Nah, kalau KW nggak apa-apa, berarti bukan sutra asli. Dan ingat bahwa ketika seorang laki-laki menggunakan kain sutra itu diharamkan karena bisa menghilangkan kelaki-lakian, rujulahnya itu hilang, kelakian, jati diri laki-lakinya hilang, dan akan berganti kepada jati diri seorang perempuan. Khawatirnya seperti ini. Makanya kenapa Islam itu teramat sangat keras, tidak boleh menggunakan kain sutra bagi laki-laki. Akan tapi kalau bagi wanita, maka tidak masalah. Bagi wanita itu tidak ada larangan, karena memang kain sutra itu diperuntukkan untuk wanita. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, hurrima libasud dhahabi wal hariri ala dhukuri ummati wa uhillat li inathi. Diharamkan memakai emas dan sutra bagi kaum laki-laki dari umatku, dan dihalalkan bagi kaum wanita. Kemudian Hudzaifah berkata, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami, kata Hudzaifah, untuk minum dan makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, serta melarang kami memakai kain sutra dan pakaian berbahan sutra, dan melarang kami untuk duduk beralaskan kain sutra. Kemudian yang terakhir Nabi SAW mengatakan, man syariba fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Barang siapa yang minum dari bejana perak, sesungguhnya di dalam perutnya bergemuruh api jahanam. Na'udzubillah. Baik, dari pembahasan sutra kita beralih kepada pembahasan memakai emas bagi laki-laki. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memakai emas bagi laki-laki itu sama dengan pembahasan memakai sutra bagi laki-laki. Tidak boleh. Selain dari segi agama memang dilarang keras, dari segi kesehatan pun membahayakan laki-laki pakai emas itu, karena akan mengganggu pelancaran darah manusia. Lain dengan wanita, karena wanita itu kan sebulan sekali ada darah haid.
yang melancarkan darah gitu ya. Tapi kan laki-laki kan gak haid, sehingga tidak ada pembuangannya gitu ya. Laki-laki itu tidak haid, sementara emas itu membahayakan kesehatan, khususnya kesehatan dari segi darah, pelancaran darah begitu terus. Makanya kemudian laki-laki dilarang dan perempuan dibolehkan, itu dari segi kesehatan. Apalagi dari hukum syariat, maka jelas tidak boleh seorang laki-laki menggunakan emas. Menggunakan emas, kenapa? Karena emas itu adalah bentuk perhiasan yang dipakai oleh kaum wanita. Jadi kalau laki-laki memakai emas berarti menyerupai perempuan, menyerupai wanita. Bahasa kitanya jadi banci lah jadinya. Ya, karena menyerupai perempuan. Karena laki-laki itu dia tidak perlu menghiasi badannya seperti hiasan perempuan. Laki-laki itu beda cara menampilkan perhiasannya dengan wanita, beda. Dari segi pakaian, bentuknya, celana, bentuknya gitu ya. Termasuk juga cincinnya. Laki-laki itu lebih keren kalau pakai batu akik, Bu, ya, dibandingkan pakai emas. Tapi perempuan kalau ibu kemana-mana pakai batu akik, Bu, itu kayak apa? 5 lagi batu akiknya itu di tangan ibu, kan gak pantas, Bu. Ibu disangka dukun-dukunan. Jadinya nggak pantas. Tapi kalau laki-laki pakai batu aki, maksudnya terlepas dari keyakinan ya, dia hanya untuk menghiasi saja, pantas siapapun yang pakai dari laki-laki. Tapi kalau perempuan kan nggak pantas. Jadi memang sendiri-sendiri gitu ya cara menghiasnya badan laki-laki dan perempuan itu. Makanya jangan kemudian masuk wilayahnya masing-masing. Jangan laki-laki masuk ke wilayah perempuan, perempuan pula masuk ke wilayahnya laki-laki. Karena itu yang banyak hari ini. Contoh bapaknya perempuan yang menggunakan pakaian terbuat dari lepis gitu ya, kain lepis. Coba tengok, itu sudah enggak dibedakan lagi laki-laki dan perempuan perpakaiannya itu, bentuknya, kainnya. Jadi pas bapak-bapak mau cari celana, habis diborong perempuan. Jadi sekarang ini sudah mulai masuk wilayahnya orang lain. Perempuan masuk wilayah laki-laki atau sebalik. Maka ketika Islam mengharamkan tidak boleh menggunakan emas bagi laki-laki, karena salah satunya emas itu perhiasannya perempuan, kekhususan perhiasan perempuan, jangan masuk di situ. Kemudian juga di antara sebab pelarangannya adalah karena orang yang memakai emas itu biasanya akan melahirkan kesombongan. Sementara Islam memerintahkan tawadhu, akan mendorong kepada pemakainya ujub. Sementara Islam memerintahkan untuk zuhud, dan begitu seterusnya. Jadi madaratnya mesti ada ya, baik dari segi agama ataupun dari segi kesehatan. Tapi sekali lagi saya mengherankan sampai hari ini adalah banyak anak-anak muda yang justru kemudian mereka pakai kalung emas, ya kan, kemudian dianting-antingi emas, naudzubillah. Padahal itu semua adalah wilayahnya perempuan, tidak masuk padanya wilayah laki-laki. Dan sebagai hikmahnya adalah bagi laki-laki yang tidak memakai emas di bumi, artinya dia tidak menggunakan kalung, gelang, baik untuk jam tangan atau apalah gitu ya kan, dia betul-betul meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pembahasan tentang larangan tidak boleh memakai emas dan sutra bagi laki-laki.
Baik, sampai di sini silahkan dengan pertanyaan. Ya. Sarung sutra, oke. Iya, sarung sutra. Kalau hanya mereknya saja, merek sarung sutra, itu sama dengan merek-merek yang lain. Kalau hanya merek saja ya. Tapi kalau memang bahannya adalah bahan sutra dan melebihi kadar yang dibolehkan, jatuh pula. Saya ulangi, melebihi kadar yang dibolehkan, maksudnya 4 jari, maka tidak boleh, haram. Ibu jangan beli kain sutra, sarung sutra untuk suami sholat. Jangankan bukan untuk sholat, untuk selain sholat saja diharamkan, apalagi untuk sholat. Kecuali tadi ada penyakit kulit gitu yang memang diberikan rukhsah, yang tidak bisa dia menggunakan kain yang lain, sebab kalau menggunakan kain yang lain akan lebih parah gatalnya. Dan kalau dia menggunakan kain sutra karena memang sifatnya dingin, lembut, sehingga mengurangi garukan dan akan mudah menyembuhkan, maka tidak mengapa. Dan cuma 2 syaratnya itu ya, bolehnya menggunakan kain sutra itu tadi. Pertama, tidak boleh lebih dari 4 jari lebarnya. Yang kedua, boleh untuk penyakit kulit yang memang dia tidak bisa berpakaian kecuali dengan kain sutra ya dalam penyembuhannya, maka tidak mengapa. Selebihnya itu tidak boleh, apalagi satu sarung itu sudah lebih dari 4 jari, maka tidak boleh. Tapi kalau ingin beli sarung tapi untuk dipakai ibu ya nggak apa-apa, bukan untuk bapak ya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan. Bismillah Ustaz, jika saya punya anak perempuan dan ingin menikah, dalam kurung dinikahkan dengan anak laki-laki abang sepupu saya, apa hukumnya? Boleh? Abang sepupu, abang sepupu maksudnya apa? Sepupu itu kan beda dengan keponakan. Sepupu itu mungkin begini ya, umpamanya saya bersaudara dengan ibu, kemudian saya punya anak, ibu punya anak, berarti anak saya sepupunya anak ibu karena ibu saudara saya, gitu ya? Betul gitu? Hah? Oke. Sekarang sebelum kita bicara tentang abang sepupu, sepupu dulu yang dekat kan? Sepupu itu mahram atau tidak? Tidak. Berarti kalau tidak boleh dinikahi. Beda dengan keponakan, tidak boleh keponakan. Karena jatuhnya keponakan itu ke ibu jadi bibi atau ke suami ibu jadi paman. Tapi kalau sepupu itu kan sederajat, anak dari saudara. Cuman dalam Islam yang pertama, mencari pasangan itu kalau bisa yang jauh-jauh dari kerabat. Kalau bisa yang jauh dari kerabat. Kenapa? Karena memang ayatnya jelas, di mana tujuan pernikahan itu adalah lita'arafu, supaya saling mengenal. Yang tadinya tidak kenal, akhirnya kenal. Ibu dengan saudara ibu udah kenal dari dulu lah kan gitu ya, sehingga hikmah pernikahannya kurang. Cari yang tidak kenal, umpamanya ibu orang Batam, cari orang Pekanbaru, nah, cari orang Medan, cari orang Jawa gitu, cari orang Alor, cari orang mana gitu, supaya yang tadinya tidak kenal jadi kenal, saling mengenal, sehingga menambah keluarga besar, kemudian juga lebih sehat kepada keturunan.
Minimalnya walaupun tidak jauh sangat gitu ya, ya minimal di luar daripada kerabat orang lain gitu ya, supaya makin menyebar lagi. Itu hikmah daripada pernikahan. Tapi secara hukum, kalau hukum-hukuman ya boleh, tidak ada masalah menikah sepupu dengan sepupu, ya bukan keponakannya. Wallahu a'lam. Terkadang memang untuk kalau yang dekat-dekat ini kan biasanya karena kebanyakan nih kalau saya lihat di desa-desa gitu ya, biasanya kalau yang dekat-dekat itu karena menjaga waris. Ada itu orang-orang yang takut warisnya hilang, kalau nikah dengan orang lain karena hartanya banyak, akhirnya dinikahkan sesama sepupu supaya tetap dikuasai keluarga. Ada juga gitu niatnya itu. Tapi niat apapun secara hukum boleh, cuman ya sebaiknya cari yang lebih jauh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang berbunyi malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan lukisan di dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana jika orang yang memelihara anjing untuk menjaga rumah atau ada di daerah untuk berburu di luar rumah, apakah malaikat tidak akan masuk ke rumah tersebut? Iya. Baik. Ya, bicara soal rumah atau anjing untuk menjaga rumah, kita tahu bahwa anjing itu adalah binatang yang memang dalam Islam sendiri diharamkan untuk dimakan, sehingga kemudian merembet kepada pemeliharaan. Bahkan ada hadis Nabi SAW, siapa yang melihara anjing itu setiap hari pahalanya dikurangi 1 qirot. Bu tahu 1 qirot? 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. Setiap hari itu kalau yang melihara kambing anjing seperti melihara kucing, nggak boleh. Bayangkan 1 hari dikurangi 1 qirot ya, kan banyak Bu. 1 qirot itu seperti gunung Uhud. Kemudian juga memang yang ibu katakan ini benar, ada hadis Nabi SAW bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing dan gambarnya. Yang ada anjing dan gambar, maksudnya malaikat yang tidak akan masuk itu tidak semua malaikat. Kalau malaikat maut ya masuk lah. Maksudnya malaikat yang membawa kebaikan, malaikat yang membawa rahmat, itu tidak akan masuk. Adapun anjing-anjing yang tidak diharamkan, anjing-anjing yang tidak diharamkan, maksudnya bukan dimakan, bukan, maksudnya tidak diharamkan, seperti anjing buruan, anjing untuk menjaga ladang, ya kan, kalau tidak ada anjing nanti babi masuk gitu ya, merusak tanaman, makanya dibuat jaga di ladang atau di kebun supaya tidak ada orang nyuri. Maka anjing-anjing yang seperti ini tidak mencegah malaikat masuk ke rumah, tidak mencegah malaikat masuk ke rumah, karena memang ada hadis yang membolehkannya. Kalau dalam kayak umpamanya di desa itu banyak maling gitu ya, sementara rumahnya terpencar-pencar, rumah kebun lagi kan, sehingga karena takut banyak pencuri, maka yang punya rumah kemudian memelihara seekor anjing untuk menjaga rumah karena darurat gitu ya. Maka ini tidak masuk pada larangan karena ada maslahat di situ ya, untuk menjaga supaya jangan ada maling. Tapi masalahnya ini perumahan sudah aman, sudah ada security, ada portal, ya kan, aman, popol-popol dekat-dekat rumahnya.
Melihara anjing itu tuh apa? Untuk gonggongi siapa? Gonggongi orang yang jalan. Nah, itu kan madharatin orang. Kadang-kadang ya Bu ya, anjing itu diikat di depan rumah. Kemudian setiap orang yang jalan digonggongi. Sempat kena jantung utama mati itu orang. Jadi kalau yang dibuat main-main kayak gini ya tidak boleh lah. Kan dibolehkan hanya karena darurat saja. Maka sekali lagi boleh kalau untuk menjaga yang jelas-jelas memang ada madharatnya. Tapi kalau tidak ada madharatnya, bahkan nggak ada mengambil manfaat juga, ya buat apa melihara anjing? Bagus melihara kucing, jelas gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Maksudnya masalah kucing apa? Ya. Oh, membawa hoki. Iya, alhamdulillah. Pertanyaannya di sini bahwa banyak orang yang melihara kucing, tapi diyakini, kenapa Anda melihara kucing? Karena kalau saya melihara kucing itu rezeki saya lancar. Ini namanya tatoyur. Ya. Tatoyur, menisbatkan sebuah keuntungan atau kebuntungan, menisbatkan sesuatu untung dan rugi itu kepada benda, binatang, hari, angka yang dilihat, yang didengar, yang dimimpikan. Ini semua tatoyur, nggak boleh. Ini halusinasi, nggak boleh ya. Karena yang ngasih rezeki itu Allah, bukan kucing. Makanya kita merawat kucing itu ya hanya karena hobi, senang kita rawat gitu ya. Karena kucing itu binatang yang tawaf sekitar kita dan tidak najis kecuali dimakan. Kalau dimakan ya haram, tidak boleh. Tapi maksudnya kalau dia ngelendot ke kita, kemudian liurnya kena kita, kan nggak najis. Dan memang kucing diciptakan seperti itu. Makanya ada sahabat namanya Abu Hurairah karena suka kucing. Tapi jangan pula diyakini kalau memelihara kucing membawa hoki. Kalau yang tidak merawat kucing tidak hoki. Buktinya banyak orang kaya tidak suka dengan kucing, kaya dia. Ada orang yang miskin melihara kucing, yang miskin terus tak kaya-kaya. Jadi hokinya dari mana? Ya, jadi itu tatoyur. Rizki seseorang itu sudah ditentukan, jangan dinisbatkan kepada kucing. Nanti khawatirnya kalau sudah melihara kucing, kemudian tak kaya-kaya, disembelih pula kucingnya. Oh, dasar kucing bosial katanya. Jadi kasihan kucingnya. Jadi dia disalahkan terus karena tak kaya-kaya gara-gara kucing. Jadi itu tatoyur dalam Islam tidak boleh. Tatoyur dalam Islam tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya itu sudah gak perlu ditanya lagi lah. Kita mama yang melihara kucing, ya nanti Allah akan kasih rezeki kucingnya lewat ibu. Itu maksudnya. Kalau ibu melihara kucing, maka kucing itu dapat rezeki dari pemeliharanya. Sebab kalau dia umpamanya dibiarkan di luar, otomatis dia cari makan sendiri. Kalau ibu rawat, artinya rezekinya kucing itu ada di ibu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kasih jatah rizki kucing itu lewat ibu. Ya kalau satu kucing itu makannya cuman ya satu piring, itu pun berapa 10.000 saja, ya segitulah dapatnya. Karena kucing pun sudah dikasih rizki dan sudah ditetapkan rizkinya. Bukan rizki kita saja, rizki kucing itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, termasuk hidup ajalnya.
senangnya kucing juga sudah ditulis juga gitu. Semua sudah ditakdirkan, Bu. Tidak ada di permukaan bumi ini kecuali ditakdirkan Allah. Bukan hanya manusia, semuanya binatang juga sudah ditakdirkan, rezeki mereka sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bahagianya dan celakanya kucing itu. Bahagianya umpamanya dia disayang-sayang gitu. Kadang yang nggak bahagianya dipukul ibu gitu. Mungkin itu nggak bahagia, cuman karena nggak punya otak aja kucing itu. Ya nyantai aja, habis dipukul dekat lagi ya. Kalau orang habis dipukul menjauh lah, nggak mau takut ya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.